Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Duit Online. Channel yang membicarakan mengenai hal-hal seputar dunia kripto. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan apa yang menyebabkan Bitcoin tiba-tiba turun dari harga 29.000 ke harga 27.000-an dalam waktu satu hari. Sebelum saya mulai, seperti biasa bagi teman-teman yang baru nonton, untuk dibantu like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita di seputar dunia kripto. Baik, mari segera kita mulai. Seperti biasa kita akan selalu membahas dari dua sisi, yaitu dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental, di CoinMarketCap kita bisa melihat bahwa Bitcoin mengalami penurunan sampai 4%. Dan seperti biasa, apabila kripto Bitcoin mengalami penurunan 4%, pasti semua altcoin mengalami penurunan yang lebih parah dari Bitcoin. Ethereum 6%, BNB juga 6%, dan sisanya pasti akan turun mencapai 6-10%. Di market cap sendiri, kita bisa melihat market cap seluruh kripto sudah 7 hari berturut-turut mengalami penurunan, dan dana-dana investasi semuanya keluar dari dunia kripto selama 7 hari berturut-turut. Kita juga bisa melihat dari time frame bulanan. Di time frame bulanan kita bisa melihat ketika masa jayanya mata uang kripto di bulan November 2021, market cap-nya sempat menyentuh 3 triliun. Akan tetapi sekarang turun sangat parah sehingga mencapai hanya 1 triliun saja. Dan secara resmi kita masuk ke masa di mana disebut sebagai crypto winter. Jadi market cap sendiri ini sudah menunjukkan hal-hal yang sangat parah di dunia kripto ini. Kemudian selanjutnya kita langsung ke berita mengenai Bitcoin. Laporan terbaru BTC dan crypto market mengalami penurunan di tengah laporan kenaikan biaya-biaya hidup di Amerika. Laporan terbaru dari Biro Tenaga Kerja Amerika menunjukkan inflasi sekali lagi meningkat dan menyebabkan aset kripto dan Bitcoin turun. Berdasarkan Consumer Price Index atau CPI terbaru yang mendata nilai barang dan jasa, rata-rata barang yang telah meningkat sebesar 8,6% dari tahun ke tahun sejak bulan Mei, dan mengakibatkan kenaikan tertinggi di dalam 40 tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan harga meningkat secara luas dengan dimulai oleh indeks energi yang mengalami kenaikan yang cukup mencengangkan, yaitu 34,6% selama tahun lalu. Makanan juga mengalami peningkatan harga yang signifikan dengan kenaikan 101% dari tahun ke tahun. Dan itu juga merupakan kenaikan 10% atau lebih sejak tahun 1981. Pasar kripto merespon berita ini dengan kehilangan 40 miliar dolar market cap Bitcoin dan Ethereum, dan mereka mengalami penurunan antara 3,9% dan juga 6,6% saat berita ini ditulis. Jadi dari berita ini kita bisa ambil kesimpulan, gara-gara informasi Consumer Price Index yang mengalami peningkatan 8,6%, akibatnya semua Bitcoin holder menjadi panik. Inflasi di Amerika bertambah parah. Dan untuk informasi, seharusnya forecast dari CPI Consumer Price Index ini seharusnya 8,4, seharusnya lebih kecil. Akan tetapi begitu beritanya muncul, aktualnya menjadi 8,6%, artinya meningkat 0,2%, dan peningkatan 0,1% saja itu nilainya sudah sangat tinggi. Ini peningkatannya adalah
adalah 0,2%. Maka hal ini sangat mengkhawatirkan. Baik, setelah fundamental analisis, kita lanjut ke technical analysis. Dari sisi technical, di tanggal 10 Juni ini, kita sebenarnya sudah melihat beberapa indikasi yang menunjukkan tanda-tanda bahwa Bitcoin akan turun. Yaitu, yang pertama adalah stochastic RSI di tanggal 10 sudah mengalami overbought dan ada kemungkinan untuk turun. Kemudian, juga terdapat pola seperti double top. Biasanya pola double top ini menunjukkan tanda-tanda akan mengalami penurunan. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah ketidakmampuan big candle ini untuk menembus pola dari ascending triangle. Lihat, mereka tidak mampu untuk menembusnya dan akhirnya tertekan ke arah bawah. Dan yang keempat adalah candle di tanggal 10 ini sudah melewati moving average 20 hari. Jadi sudah banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Bitcoin cenderung akan turun pada saat itu. Nah, dari sekarang setelah semua tanda-tanda tersebut menunjukkan turun dan Bitcoin kenyataannya juga mengalami penurunan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana keadaan Bitcoin beberapa hari ke depan. Untuk menilai 4 hari ke depan, kita perlu time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam ini, ada berapa hal yang bisa kita lihat. Kita bisa dengan jelas melihat bahwa Bitcoin masih belum menembus trendline support di 28.400 ini. Trendline ini sangat kuat dan susah untuk ditembus. Dan sebagai contoh trendline ini sangat kuat adalah di area ini secara histori sudah menjadi resisten yang sangat kuat. Bisa dilihat dari resisten dan juga support. Bisa dilihat dari beberapa kali mengalami support. Yang pertama sempat turun, tapi akhirnya naik kembali. Ini support yang pertama. Kemudian support yang kedua, support ketiga, support yang keempat, weeknya mengenai garis trendline ini, dan support ke-5, ke-6, dan ke-7. Bisa dibayangkan seberapa kuatnya trendline ini sampai terdapat 7 kali support. Dan selanjutnya adalah apabila trendline ini sampai ditembus seperti saat ini, maka akan sulit bagi Bitcoin untuk kembali naik ke harga 29.000 untuk beberapa hari ke depan. Dan ada kemungkinan Bitcoin akan bergerak sideways di antara trendline 28.400 ini dan juga dengan garis Fibonacci retracement di bawahnya dinilai 25.000 di area sini. Jadi untuk saya gambarkan dulu, kemungkinan pergerakannya itu masih akan sideways antara 28.000 ke area ini dan area Fibonacci retracement. Bitcoin beberapa hari ke depan saya yakin akan bergerak di area tersebut. Kemudian ada satu hal lagi yang membuat Bitcoin tidak akan banyak mengalami peningkatan untuk beberapa hari ke depan, yaitu beberapa hari lagi di tanggal 16 Juni akan ada FOMC meeting. FOMC meeting di tanggal 16 Juni ini. Nah, FOMC meeting itu biasanya dilakukan oleh The Fed Amerika yang menurut para ahli dengan adanya laporan CPI yang meningkat ke 8,6%, maka ditakutkan FOMC meeting akan menghasilkan kabar yang sangat tidak baik bagi pasar kripto maupun pasar saham. Dan mungkin saja terdapat kemungkinan The Fed malah akan memberikan informasi untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi dari yang ada saat ini. Karena The Fed ingin menekan inflasi Amerika yang sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi, bagi para trader, teman-teman sesama trader Bitcoin, mohon diperhatikan untuk wait and see beberapa hari ke depan karena volatilitas pasar
untuk beberapa hari ke depan ini sebelum The Fed melakukan FOMC meeting itu sangat tinggi volatilitasnya. Jadi teman-teman selalu berhati-hati, selalu membaca berita dan menunggu berita, dan caranya adalah dengan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update-update terkini dari dunia kripto melalui channel Duit Online. Baik, untuk saat ini sekian dulu informasi yang bisa Duit Online berikan. Sampai jumpa kembali di video yang akan datang.